Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Nasrullah Sidik. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi create pengguna di WebKit CI 4. Kalau kita sebelumnya sudah meng-create kan, kemarin sudah isi data, tapi permasalahannya adalah di data pengguna itu ada yang namanya username, dan username itu tidak boleh sama. Nah, jadi yang kemarin itu kita masih bisa sama isiannya. Admin misalnya. Nah, ini bisa. Jadi ada dua data admin di sini dan ini berbahaya. Kalau kita login nanti ngecek satu username, nanti dia akan login yang mana nggak tahu kita ID-nya. Jadinya di sini kita perlu untuk memvalidasi. Jadi bagaimana cara validasinya? Kita putar dulu intronya. Oke, validasi di sini kita akan menggunakan dua metode. Pertama adalah langsung di backend atau di models. Yang kedua adalah kita akan memvalidasinya langsung di form. Oke, kita langsung masuk ke model dulu karena di model di backend dulu, baru kita ke form. Karena kalau form duluan nanti kita nggak bisa ngecek ke model kayak kemarin di materi C4. Oke, untuk memvalidasi kita bisa menggunakan namanya isUnique. Nah, isUnique ya. Jadi kita bisa langsung aja ke models, pengguna model. Setelah itu kita ke validation rules, kita tambahkan di sini field yang kita validasi, pengguna username. Nah, di sini aku tidak akan validasi semua ya, yang ini aja. Kalau kalian mau tambahkan silakan. Setelah itu required. Setelah itu kita di sini kalau mau unique, artinya data yang nggak boleh sama. Jadi kita pakai isUnique. Setelah itu apa? Setelah itu adalah kita bisa menggunakan user pengguna tabel dulu. Setelah itu pengguna username atau fieldnya. Jadi kita memvalidasi data pengguna username itu akan kita cek ke database di tabel pengguna di field pengguna username. Apakah sudah ada atau belum? Jadi kalau sudah ada, dia akan ditolak. Nah, dia nggak bisa karena dia sudah ada di dalam database. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, seandainya data admin ini kita ubah, kita simpan, dia juga tidak bisa diubah karena data adminnya, username adminnya sudah ada di database. Nah, sehingga di bagian unique ini ada tambahan lagi dua, yaitu mengecek bahwasanya data yang akan kita simpan itu di database punya dia atau tidak username-nya. Jadi di sini kita akan memvalidasi berdasarkan ID-nya. Karena di database ID itu unik, jadi nggak mungkin sama juga. Jadi kita bisa validasi berdasarkan ID, jadi kita akan validasi dia berdasarkan ID. Setelah itu nilai ID-nya berapa. Kayak gini, kita simpan dulu ya. Simpan, nah admin sudah bisa menyimpan nih. Sekarang kita tambah data, admin juga. Nah nggak bisa, karena username admin sudah dipakai. Nah, maksud dari coding ini adalah ketika kita memvalidasi username, kita cek ID-nya berdasarkan ID yang dikirim. Jadi bedanya antara dua ini, ID yang pertama itu adalah ID dalam field database. Setelah itu ID yang kedua adalah ID yang kita kirim dari form. Nah, kebetulan ketika kita mengisi pengguna, nilai ID itu berada di key formnya itu adalah ID. Jadi bukan yang di sini ya, bukan yang ada di form sini. Kebetulan sama antara ID ini dan data di sininya sebagai ID, kebetulan sama. Jadi kalau data di sini kalian kirim manual misalnya kayak gini, ID pengguna sama dengan yang kayak gini misalnya punya kalian settingnya, maka yang akan kalian pakai adalah ID ini. ID pengguna ini bukan ID-nya. ID-nya ini dari form. Sedangkan ID-nya adalah deskripsi kalian. Kebetulan punyaku di sini codingnya sama antara form dan juga data yang dikirim ke dalam model. Jadinya kayak gini aja, pakai Kurawal 2. Nanti dia akan terreplace sendiri di dalam sistem di sini. Nah, kalau di sini kan 4 nih. Artinya selain 4 tidak boleh disimpan datanya. Kayak gitu penggambarannya. Tapi kalau 4 kan fix tuh. Kalau kita mau ganti dengan nilainya, maka kita bisa ganti dengan Kurawal. Setelah itu nilainya itu ID. Setelah itu kita sudah memvalidasi tadi. Nah, kayak gini. Oke, semoga kalian paham ya untuk yang ini.
karena emang agak sedikit jelimet, tapi kalau kalian coba pasti mengerti kok. Setelah itu untuk validation message kita juga tambah is unique kue. Nah, setelah itu di sini kita masukkan username sudah digunakan, coba yang lain. Nah, kayak gitu ya aja ceritanya. Tambah admin. Oke, sekarang kita sudah bisa validasi di model. Tinggal nanti di bagian form, aku akan meletakkan di video kedua aja nanti. Oke, sekarang karena kita sudah bisa melakukan validasi di model, video kali ini akan aku tutup dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk validasi di form nanti di episode selanjutnya ya. Di episode selanjutnya. Kenapa? Karena aku lagi ada kesibukan, jadi cuman sempat di sini aja dulu. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.